Oke, teman-teman, sekarang membagikan materi mengenai PPh Badan. Nah, untuk kelompok yang kami buat yaitu kelompok Bitcoin. Nah, yang akan membawakan materi yaitu saya sendiri, Andres Dharma Putra Pitrar dan Heben Heiser Buntu. Nah, yang pertama untuk pengertian PPh Badan sesuai pasal 1 Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 1983. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Nah, dengan demikian pengertian pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan. Nah, adapun sifat-sifat dari PPh badan yaitu ada dua, yaitu pertama PPh badan final, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 mengenai penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kemudian ada PPh badan tidak final. Nah, PPh badan tidak final ini yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, kemudian ada hak dan kewajiban dari wajib pajak badan. Secara umum ada dua jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak badan, itu pajak penghasilan atau PPh badan dan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah. Nah, kemudian hak dan kewajiban pajak badan yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak mengajukan restitusi kelebihan pembayaran pajak, kemudian hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan data, hak memperoleh pengembalian pendahuluan kebijakan pembayaran pajak, hak mendapatkan fasilitas pajak ditanggung pemerintah, hak peroleh insentif pajak, kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, kemudian wajib membayar kewajiban pajaknya, kewajiban melaporkan pajaknya, dan kemudian kewajiban berlaku kooperatif apabila dilakukan pemeriksaan pajak. Nah, adapun jenis-jenis PPh badan itu PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 ini mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama atau dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau karyawan dan harus dibayarkan setiap bulannya. Nah, perusahaan melakukan pemotongan langsung atas pajak penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi. Kemudian PPh pasal 22. PPh pasal 22 ini adalah pajak penghasilan yang mengatur atas pemungutan pajak dan wajib pajak yang dibebankan pada badan atau usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor maupun reimpor. Kemudian PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 ini adalah pajak yang mengatur kas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari wajib pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada yang pertama ada transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, kemudian ada royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, dan ada juga sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa. Kemudian ada PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 badan adalah pajak yang mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh, kemudian dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. Tarif PPh 25 kemudian terbagi menjadi 3 klasifikasi berdasarkan tingkat brutonya. Kemudian ada PPh pasal 29. PPh pasal 29 mengatur atas jumlah pajak
berutang suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain serta telah disetorkan, maka nilai lebih pajak berutang tersebut harus dibayarkan sebelum SPT PPh Badan dilaporkan. Kemudian ada PPh pasal 15. Nah, PPh ini mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khususnya untuk golongan wajib pajak tertentu, termasuk wajib pajak badan yang bergerak pada sektor pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas dan geotermal, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serta guna. Kemudian ada PPh pasal 4 ayat 2. Nah, PPh ini berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang berhak utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham, dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan. Kemudian ada pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Nah, pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Barang tersebut biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat penghasilan tinggi. Oke, yang selanjutnya adalah subjek pajak penghasilan badan dan objek PPh badan. Bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan? Penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun dari luar negeri dengan ketentuan apapun, termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Dasar pengenaan pajak penghasilan badan dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan atau perusahaan dan BUT dalam tahun pajak. Bentuk usaha tetap atau BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek PPh badan. Pertama, subjek PPh dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Penerimaan dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Selanjutnya, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Terakhir, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Selanjutnya, subjek pajak luar negeri. Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukannya di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, juga termasuk subjek pajak luar negeri. Yang termasuk dalam PPh badan pertama yaitu perseroan terbatas atau PT, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, badan usaha milik desa yaitu BUMDes, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun
lembaga dan bentuk badan lainnya, kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap atau BUT. Objek PPh badan. Objek PPh badan. Objek PPh badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi subjek badan dalam negeri, yang menjadi subjek PPh badan adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang menjadi objek pajak badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang HPP meliputi pembagian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk turah dan atau kenikmatan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dua yaitu hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Ketiga yaitu laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk pertama keuntungan karena pengalihan harta sebagai pengganti saham. Yang kedua yaitu keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham. Yang ketiga yaitu keuntungan karena likuidasi penggabungan dan sejenisnya. Yang keempat yaitu keuntungan karena pengalihan harta berupa hibahan, bantuan atau sumbangan. Kelima yaitu keuntungan karena penjualan atau pengalihan hak. Nah, yang kelima yaitu penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam yaitu bunga dividen premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Ketujuh yaitu dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pengembang polis. Kedelapan yaitu royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9 yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10 yaitu penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Objek. Nah, yang ke-11 yaitu keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12 yaitu keuntungan sekaligus kurs mata uang asing. Ke-13 yaitu selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang ke-14 yaitu premi asuransi. Yang ke-15 yaitu iuran yang diterima atau diperoleh pengumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha pekerjaan bebas. Yang ke-16 yaitu tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Ke-17 penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18 pengimbalan bunga sesuai Undang-Undang KUP. Yang ke-19 surplus Bank Indonesia. Selanjutnya dasar hukum pajak penghasilan badan. Pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan badan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan. Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja. Kelima yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UUU HPP. Yang keenam yaitu beberapa peraturan turunan dalam PMK, per Dirjen dan lainnya sebagai regulasi pelaksananya. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.